Kita lihat di kuartal 3 ini ternyata pertumbuhan ekonomi kita di bawah ekspektasi. Evaluasi dari Hipindo seperti apa? Ya, memang ekonomi ini terkena masalah dolar, masalah global. Namun secara sektor konsumsi di Indonesia ini masih menjadi tulang punggung, yang mana mungkin kami harapkan regulasi pemerintah terutama untuk ketersediaan barang dagangan di sektor retail offline, karena kami Hipindo adalah sektor offline, itu retail-retail yang ada di pusat belanja maupun di bandara, itu memerlukan stok yang selalu cepat. Nah, jadi service level daripada stok itu harus terisi. Kalau tidak terisi, supplier juga tidak bisa ada barangnya, retail nggak ada barangnya, itu akan membuat penjualan tidak bisa maksimal. Tidak ada barang itu bukan berarti tidak ada barang produksinya, tetapi kadang bahan bakunya mesti diimport, ataupun untuk barang import sendiri itu memang kita perlukan untuk mengisi toko-toko kita. Demikian. Apakah ini kendala yang dilihat dari anggota Hipindo? Kalau di anggota Hipindo untuk sektor F&B sih cukup bagus ya. Artinya memang sekarang kebutuhan meeting itu banyak di pusat belanja. Namun untuk kebutuhan toko fashion ataupun juga aksesoris itu masih dibutuhkan. Selain dari lokal yang sudah kita bisa memang lakukan pembelian, kita masih membutuhkan branded dari luar, karena Hipindo ini ada banyak sekali produk-produk yang tidak bisa dibeli di Indonesia, tetapi harus dibeli di luar negeri untuk stoknya. Jadi branded untuk fashion itu membutuhkan kecepatan produk baru, kecepatan stok baru, inovasi, model-model baru. Nah, itu customer-nya suka mencari ke luar negeri kalau tidak bisa terpenuhi di Indonesia. Sehingga timbul ekosistem yang terganggu pada saat customer-nya ke luar negeri, akan restorannya juga akhirnya budgetnya, hotelnya, malah turis juga tidak akan bisa datang. Kita harapkan turis itu juga akan berbelanja. Selain kuliner, tapi bisa menjadi destinasi belanja untuk Indonesia ini. Baik, kemarin kita sempat lihat rupiah ini menyentuh 15.900-an. Apakah ini lalu secara signifikan mempengaruhi anggota-anggota Hipindo? Ya, kalau di Hipindo ini karena tadi dikembalikan banyak sekali di pusat belanja, di mall, yang kelas menengah ke atas itu sudah punya deposito ya. Jadi kelas menengah-menengah ini dengan adanya dolar tinggi, mungkin mereka ada cadangan dolar. Mereka justru untuk membelanjakan daripada termasuk depositonya, bunganya. Mereka mendapatkan revenue yang untuk mau dibelanjakan. Kita harapkan ini bisa dibelanjakan di mall-mall di Indonesia, dibanding mereka berangkat ke luar negeri untuk membelanjakan bunga deposito maupun selisih kurs rate-nya itu. Baik, artinya kondisi dunia usaha saat ini masih berada dalam level apa kalau Anda bandingkan dengan sebelum pandemi terjadi? Kalau sebelum pandemi, untuk restoran tadi sudah mendekati balik, tapi untuk sektor retail, fashion, maupun mungkin sebagian tadi sepatu, itu masih belum pulih sebelum pandemi. Baik, faktor apa yang menjadi faktor utama? Apakah juga karena mungkin lebih banyak masyarakat yang belanja di online atau di e-commerce begitu, atau lebih ke daya beli masyarakat yang sebenarnya juga masih belum pulih? Kalau sektor menengah atas kami sih, mereka masih berbelanja, bahkan ke luar negeri tadi saya sampaikan. Jadi itu mungkin di level yang kelas menengah dan ke bawah yang mungkin terkena masalah online tadi. Karena barang-barang di online itu tidak semua branded itu customer-nya mau membeli. Jadi kalau untuk segi branded, itu destinasinya adalah turis luar negeri yang ingin sekalian berjalan-jalan, makan dan belanja, dan ada juga destinasi menengah ke atas yang memang men-spend-kan untuk berbelanja di mall-mall di Indonesia, tapi kalau tidak mendapatkan barangnya, mereka akan pergi ke luar negeri. Nah, untuk mengenai daya beli ini untuk menengah tuh masih bagus, karena tadi dengan tabungan mereka, itu mereka mendapatkan bunga yang bisa digunakan karena menjadi lebih besar dengan bunga yang sekarang makin naik. Nah, ini adalah pendapatan tambahan mereka. Jadi mungkin untuk menengah ke bawah ini yang juga harus dipertimbangkan adanya suatu harga murah untuk menekan inflasi, atau suatu program
untuk menekan inflasi sehingga mereka masih tetap dapat berbelanja di Indonesia. Baik, bagaimana dengan pusat-pusat perbelanjaan mungkin yang tadi juga Anda sampaikan yang lebih mengutamakan ke retail dan fashion begitu. Apakah sejauh ini juga masih berupaya untuk pulih dan apakah juga banyak yang sudah mulai tutup dan belum bisa kembali lagi? Pusat belanja ada yang buka lagi, ada juga yang bertahan dan ada yang memang sepi. Itu kita melihat fenomenanya ada. Dan kemarin ada pusat belanja khusus untuk premium outlet, ramai sekali. Artinya daripada mereka berbelanja di dalam negeri. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan dukungan pemerintah, memberikan kemudahan izin dan juga produknya daripada mereka belanja ke premium outlet di luar negeri, lebih baik belanja di dalam negeri. Sehingga membuat uang berputar di dalam negeri. Namun untuk memang pusat belanja yang sepi itu diharapkan dapat melakukan inovasi, kreativitas untuk mendatangkan traffic karena tenan membutuhkan traffic. Nah, ini yang kita membuka diri untuk berkolaborasi dengan para pemilik mall, mencari ide-ide agar menjadikan unik ya mall tersebut, customer-nya apakah B2C, B2B atau gabungan atau turis, itu yang kita harapkan dapat kita kerjasamakan. Sebenarnya pusat belanja tergantung dari konsepnya juga untuk ramai atau tidaknya. Baik, bagaimana minat pengusaha untuk melakukan ekspansi terutama di saat suku bunga perbankan saat ini juga masih berada di era yang tinggi? Memang suku bunga ini untuk beberapa anggota kami yang di FMB masih melakukan ekspansi. Mereka melihat masih banyak sekali peluang untuk kenaikan traffic daripada toko-toko baru. Dan juga dari retail-retail global juga kami lihat masih memberanikan untuk terus membuka cabang karena memang di Indonesia ini marketnya besar dengan dalam kondisi suku bunga tinggi. Namun dukungan daripada asal dana tersebut, misalnya dari beberapa negara di misalnya Jepang, itu kan suku bunganya nggak terlalu tinggi, jadi mereka bisa mengalokasikan dananya untuk ekspansi di Indonesia. Kita sangat banyak investor yang datang. Jadi di Indonesia ini merupakan peluang daripada sektor retail dan konsumsi ini sangat besar. Nah, kami harapkan memang satu dukungan pemerintah untuk balancing antara retail lokal dan global sehingga semua bisa maju bersama.